Apa itu proyeksi? Proyeksi dalam menggambar teknik merupakan metode yang memperhatikan gambar suatu objek secara 3 dimensi yang kemudian digambarkan di kertas 2 dimensi. Jadi kalau kita melihat rumah ini secara 3 dimensi, maka bagaimana rumah ini akan digambarkan ke dalam media yang 2 dimensi, yaitu di kertas yang dimana dia 2 dimensi. Sehingga kalau kita melihat rumah ini dari depan, maka yang kelihatan adalah yang ini saja, ya, yang warna ungu, ya, sama pintu-pintunya ya di sini. Kemudian kalau kita berada di sebelah kanan rumah, yang kelihatan hanya yang warna hijau ini, hijau, ya. Nah, sebelah sana nggak kelihatan, sebelah belakangnya, karena hanya kelihatan dari sini saja. Kemudian kalau kita dari atas, maka yang kelihatan hanya atap dan yang biru ini. Dan atapnya juga datar, yang gambarnya datar, meskipun sebenarnya aktualnya adalah dia miring, atap-atap ini. Seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan gambar proyeksi, ya. Jadi memperhatikan gambar suatu objek 3 dimensi yang kemudian digambarkan ke dalam kertas yang 2 dimensi. Kemudian di belakang setiap gambar suatu benda itu terdapat hubungan ruang yang melibatkan 4 bidang imajiner, ya. Yang pertama adalah mata sebagai pengamat, yang kedua adalah bendanya itu sendiri. Jarak antara benda ini juga berpengaruh terhadap hasilnya nanti. Kemudian bidang proyeksi atau PP kemarin, atau plan of projection atau paper plan, ya, bidang gambarnya. Ini juga ketika bidang gambarnya dekat dengan kita, maka juga gambarnya akan semakin kecil. Kalau PP-nya ini didekatkan dengan benda, maka dia akan semakin besar. Kemudian yang keempat adalah sinar-sinar penglihatan, ya. Jadi karena mata kita sebagai sentralnya, maka semuanya ditarik ke dalam mata kita. Nah, inilah hubungan ruang yang melibatkan 4 bidang imajiner. Kemudian perbedaan perspektif dan proyeksi sejajar. Jadi kalau perspektif gambar itu dibentuk oleh titik-titik di mana proyektor-proyektor menembus bidang proyeksi. Mata pengamat relatif dekat dengan benda dan proyektornya membentuk kerucut, ya, seperti yang di awal tadi. Kemudian kalau yang proyeksi sejajar atau parallel projection, maka ya, mata pengamat itu dibayangkan dengan jarak tak terhingga terhadap benda dan bidang proyeksi. Proyektor membentuk garis sejajar. Proyeksi sejajar itu ada proyeksi ortografis atau proyeksi siku-siku dan ada proyeksi miring, ya. Nah, ini contoh yang sejajar, ya. Nah, penggolongannya ada proyeksi adalah proyeksi sentral itu perspektif tadi yang ke mata kita gitu, ya, titik. Kemudian ada proyeksi sejajar. Sejajar ada miring, ada ortografis. Kemudian kalau yang kita ada perspektif linear dan aerial, yang titik hilang, 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang. Nah, di video saya yang kemarin ini sudah dibahas yang untuk perspektif untuk 1 titik hilang dan 2 titik hilang. Kemudian proyeksi ortografis. Nah, ini menggambarkan bagian-bagian yang kelihatan sebagai 3 dimensi yang terdiri dari lebar, tinggi, dalam pada kertas gambar, ya. Terus digambarkan dalam tampak muka, samping, dan atas. Kemudian semua garis sejajar dalam kenyataan sejajar pula dalam gambar. Nah, ini teori-teorinya. Yang pertama, misalkan ada titik, ya sudah digambarkan titik. Kalau dia garis, ya gambarkan. Kalau dia ini ya panjangnya sama garis itu. Kalau dia sejajar. Kemudian kalau dia bidang, ya, gambar bidangnya seperti ini. Kalau dia 3 benda ruang, nah maka
ketika dia sejajar ya digambarkan seperti ini ya. Nah, bidang proyeksi ada 3, yaitu bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Nah, bidang 1 ini, jadi kalau di tengah-tengah di sini nanti ada benda, maka bidang 1 itu menggambarkan benda ini ketika dilihat matanya kita di atasnya. Ya, tapaknya atau atapnya gitu ya. Itu apabila kita mata di atas ini. Sehingga kalau di sini ada benda, ya kelihatan dari atas. Nah, ini di bidang 1. Bidang 2 ini ketika menggambarkan benda yang dilihat dari sebelah sini. Ya. Jadi nembus ke sana. Demikian pula bidang 3. Ketika ada benda dilihat mata dari sini tembus, ya ini adalah bidang 3. Contoh. Ya. Di sini ada titik P. Maka P ini bila dilihat dari atas maka terletak di sini. Ya. Kalau dilihat dari samping kiri ya ada di sini. Ketika dilihat di sini maka jaraknya adalah ini dan ini. Jaraknya ini dan ini. Nah, bila ini saya gunting, saya buka ya, maka garis-garis ini bisa terlihat seperti ini di sini ya. Yang tadinya di titiknya ini, hijaunya ini tadinya ya, ketika saya buka menjadi titik ini atau seperti ini titiknya ya, dimana jarak ini adalah BC, kemudian jarak ini adalah CP ya, atau ini dari sini ya, seperti itu. Bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Kemudian bila itu garis, maka garis ini kalau kelihatan dari samping sini maka ya sepanjang ini. Kalau dia sejajar dengan bidang 2 ya. Kalau dilihat dari atas ya maka akan kelihatan garis ini panjangnya sama. Tapi kalau dilihat dari depan sini maka berupa titik biru di sini. Ada satu titik biru di sini ya. Nah, itu menandakan bahwa dia adalah kelihatannya segitu, sebuah titik seperti itu. Kemudian bila ada garis miring tapi sejajar dengan bidang 2, ini bidang 2 sejajar ya, sejajar, maka kalau ini kelihatan dari sini ya berupa garis itu sendiri. Kalau dilihat dari depan maka dia menjadi sini lebih pendek dari panjang garis yang sesungguhnya ya, karena dia tadinya miring terus diproyeksikan menjadi tegak. Demikian pula kalau garis ini terlihat dari atas, maka kelihatannya adalah garis lurus ini ya, dimana garis ini lebih pendek daripada yang miring ya, seperti itu. Kemudian bila proyeksi bidang, misalkan ada bidang ini, bidang V segitiga ini, maka bila kita matanya dari sini melihat sana maka kelihatannya ini segitiga ini ya, luasannya. Kalau kita dari atas maka ya kelihatan segitiga ini, karena ini bidang miring ini nggak kelihatan kan, kelihatannya hanya di sini. Kalau kita matanya dari sini maka kelihatannya segitiga ini, seperti itu. Jadi kita potong, kita buka, seperti itu gambarnya. Kemudian misalkan ada bidang V di mana dia tegak lurus bidang 1. Bidang 1 ini tegak lurus ya, siku-siku. Maka bila kita melihat dari atas maka berupa garis. Ya, karena bidangnya adalah ini menuju ke kita ya, atau ini menuju ke atas, atau kalau sudah dibuka ya menuju ke kita. Kalau matanya ke sini, dari sini, maka yang kelihatan adalah selebar ini. Dengan konturnya kayak gini juga kelihatan ya. Tetapi dia jaraknya lebih pendek ya, karena ini miring, terlihat tegaknya lebih pendek. Kalau mata kita di sini, nah maka kelihatannya seperti itu. Ya.
Kemudian contoh berikutnya, bidang V dan W keduanya tegak lurus bidang 2. Ini bidang 2 tegak lurus, artinya sebenarnya dia mendekati kita, ya, menuju ke arah kita. Kan kita sama bidang ini kan tegak lurus, ya, maka berupa garis kelihatannya. Ini garis biru itu adalah yang bidang W, yang kuning adalah bidang V. Nah, ini saling menembus. Ini ke sini, nah ini nembus. Maka seperti ini kalau dilihat dari sini. Maka ketika dilihat dari depan sini, maka yang bagian bawah itu biru sampai sini. Ya, di pertemuan ini biru. Kemudian yang ini adalah miring, ini adalah yang kuning, ya. Kalau dilihat dari atas, maka sebelah ini adalah kuning. Yang kuningnya ini kelihatan dari atas, kan mata kita di sini, maka segini itu adalah lebar kuningnya. Kemudian ini adalah yang biru. Ketika mata kita di sini, maka akan melihat bidang ini miring, tetapi kelihatannya datar selebar ini, ya, meskipun barangnya adalah miring. Berikutnya lagi, misalkan ada bidang V dan W, keduanya tegak lurus bidang 3. Ya, tegak lurus bidang 3. Maka kalau mata kita di depan sini, ya dia berubah garis saja. Garis hijau itulah bidang yang hijau, garis ungu atau pink ini adalah yang ungu ini. Kemudian kalau dilihat dari depan sini, maka bagian bawah adalah hijau, bagian atas adalah yang ungu, ya, selebar ini. Ini ungu. Jadi mata kita dari sini, maka kelihatannya adalah ungu dan hijau, hijau dan ungu. Nah, kalau mata kita dari atas, maka ini adalah ungu atau yang ungu, yang ini yang hijau, lebarnya ini, ya, seperti itu. Nah, ini contoh yang lain. Misalnya ada bidang V tegak lurus sejajar bidang 1 sejajar, maka ini kalau dilihat dari depan sini ya lurus, dilihat dari sini ya garis, tapi ketika dilihat dari atas bidangnya. Demikian pula ini, kalau ini bidang V sejajar bidang 3, seperti ini sejajar bidang 3, maka kalau dilihat dari depan ya bidang, dia dari samping sini garis, dari atas garis, ya, seperti itu. Jadi kalau ini dibuka maka ini garis bidang. Contoh misalkan yang ini bidang V sejajar bidang 2, maka kalau dilihat dari atas garis, dia dari samping sini garis, dilihat dari depan ya bidang, seperti itu. Kemudian contoh yang lain, misalkan ada segitiga ABC, ini sejajar bidang 3, maka kalau dilihat dari depan itu akan berupa segitiga, ya. Tapi kalau dilihat dari samping sini garis, bahkan mungkin kita nggak tahu kalau ini berupa segitiga, ya kan? Hanya garis saja. Kemudian kalau dilihat dari atas ya garis, lebarnya segitiga, ya. Jadi yang ini adalah ketingginya, yang ini lebarnya, ketika dilihat dari atas. Contoh lain misalkan segitiga ABC ini sejajar bidang 1, ya, maka kelihatan dari atas ya segitiganya, dari depan itu garis, dari sebelah sini adalah garis, ya, seperti itu. Contoh berikutnya, bila kita punya segitiga kemudian digeser tertentu dengan sudut tertentu, maka sebelum digeser adalah yang biru ini, maka ketika dilihat dari depan garis, ketika sudah digeser maka menjadi bidang, ya, bidangnya kelihatan. Segitiga ini kalau kelihatan dari sini segitiga besar, ketika digeser segitiganya menjadi kecil, ya. Kalau dilihat dari atas ya udah tinggal garis-garis ini ya, garis ini dan garis ini, ya, seperti itu. Contoh kalau ini yang lebih banyak lagi, ya, kelihatan dari atasnya ya garis-garis saja, padahal ini segitiga, ya, sebenarnya, ya, segitiga padahal.
Nah ini kalau kelihatan dari depan sini, ya sebelah sini, maka biru ini titik, biru ini adalah garis, ya sorry garis. Kemudian ini bidang kuning, ya bidang kuning itu selebar ini. Kemudian bidang hijau itu harusnya segini tapi ketutupan kuning segini jadi tinggal segini. Ini adalah bidang hijau. Kemudian bidang merah itu seluas ini, selebar ini. Kalau kelihatan dari sini, ya. Nah, kemudian kalau ini dilihat dari depan, ya, dilihat dari depan, maka yang kelihatan adalah biru, ya biru ini paling depan. Kemudian kuning kelihatan dikit, ini di belakangnya. Hijau itu kelihatan, yang merah itu paling kecil kelihatan, ya seperti itu. Contoh yang lebih rumit lagi, ini ada segitiga, tetapi ini segitiga digeser sedikit segitiga, geser lagi, maksimalnya adalah di pink, geser lagi. Maka ketika dilihat dari depan di sini, maka kelihatan cuma garis-garis, bidangnya nggak kelihatan. Tapi begitu dilihat dari samping sini, maka ini yang paling dekat, ini karena lurus maka berupa garis. Yang biru ini agak naik dikit sehingga kelihatan segitiga. Yang oranye ini kelihatan lebih besar, ya segini lebarnya. Kemudian kelihatan lagi adalah ini. Nah belakang yang hijau udah nggak kelihatan lagi, ya. Hijau itu sebenarnya ini, ya ketinggiannya ini. Kemudian yang ini juga ketinggiannya bawahnya lagi. Nah kalau kelihatan dari atas gimana? Ya udah garis-garis ini aja, ya kelihatan dari atas. Contoh berikutnya lagi seperti ini, ya. Maka di bidang 2 kalau mata kita di sini kelihatannya seperti ini. Bahkan kita nggak tahu ini nih bidangnya segi 4 atau lingkaran atau apa, ya, atau segitiga. Nah ini akan ketahuan dia bidangnya apa ketika dilihat dari depan sini, ya, depan sini. Kalau mata kita di sini, maka ini berupa garis hijau. Pink ini bidangnya setinggi ini. Nah dia sebenarnya miring, tapi karena kelihatan dari depan maka tinggal kelihatan segini tingginya. Padahal ini miring mestinya kan. Ini paling dekat dengan kita, yang bawah jauh dengan kita, miring ke sana. Kemudian kalau yang kuning ya selebar ini, sama, ini yang dekat dengan kita, bawahnya jauh. Kemudian merah, yang biru nggak kelihatan karena di belakangnya. Yang kuning ini nggak kelihatan karena segitiganya lebih pendek. Seperti itu. Nah kalau kelihatan dari atas maka bidangnya seperti ini. Ya ini bidang yang kuning, ini yang biru, merahnya berupa garis. Kemudian yang ungu dan hijau. Ya seperti itu. Contoh berikutnya, kalau misalkan ini ada buletan, lingkaran, kemudian lingkaran itu digeser sedikit sejauh sudut tertentu, misalkan miringnya segini, maka kalau dilihat dari atas maka sudah tidak bulat lagi tapi oval, ya. Oval ini. Nah kalau ini dilihat dari mata di sini maka tingginya adalah ini, lebarnya tetap, ya lebarnya tetap tapi oval, tingginya adalah segini. Nah ini yang perlu nanti diperhatikan adalah garis-garis ini, ya, garis-garis pembentuk bidang-bidang ini. Awalnya mungkin sepertinya rumit, tapi lama-lama juga akan terbiasa, akan gampang gambar seperti ini. Contoh berikutnya, ada segi 4, ada buletan bolong di tengahnya, awalnya datar, kemudian diiringkan lagi dengan sudut ini 60 derajat contohnya. Maka ketika di awal ini datar, ya kelihatan dari atas datar, maka kalau dilihat dari samping sini maka dia garis
dimana sebenarnya ini kayak gini. Nah, gitu ya. Dan kalau dilihat dari depan sini, maka dia berubah garis. Selebar apa? Selebar ini, ya. Kemudian kalau dilihat dari depan sini, ini juga akan setinggi ini. Padahal ini sebenarnya miring, ini yang dekat dengan kita, ini yang lebih jauh, ya, seperti itu. Garis-garisnya gampang, ya. Nanti belajar ya untuk membuat garis-garis seperti ini. Contoh lagi, ya, segi 5. Tadinya segi 5 datar, kemudian dimiringkan tertentu, dimiringkan. Maka tentu saja kalau dilihat dari atas sudah enggak segi 5, ya, mesti ada lebih kecil lagi. Sama ketika dilihat dari depan. Dari depan sudah tidak segi 5 lagi karena udah lebih turun, ya. Kelihatan seperti itu. Oke, mungkin ini untuk yang ortogonal miring, nanti di sesi berikutnya. Terima kasih.